Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Inaya Ramadhani dari kelas 11 F5 SMA Negeri 3 Pariaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu perang di Ponegoro. Berikut videonya. Pada perang di Ponegoro, kita akan membahas 8 poin penting, yaitu yang pertama, siapakah pangeran di Ponegoro itu? Yang kedua, apa itu perang di Ponegoro? Yang ketiga, penyebab dari perang di Ponegoro. Yang keempat, bagaimana berjalannya perang. Yang kelima, taktik perang di Ponegoro. Yang keenam, taktik perang Belanda. Dan ketujuh, akhir perang. Yang terakhir, 8, yaitu dampak dari perang di Ponegoro. Pertama, yuk kita bahas siapa itu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono yang ketiga, seorang raja Mataram di Yogyakarta yang lahir dari seorang selir yang bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Pangeran Diponegoro bernama kecil Raden Mas Oto Wiryo. Menyadari kedudukannya sebagai putra seorang selir, Diponegoro menolak keinginan ayahnya untuk mengangkatnya menjadi raja. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia yang pernah ada. Selanjutnya, yang paling kita tunggu yaitu apa itu perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga 1830 yang terjadi di Jawa antara pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock melawan penduduk pribumi yang dipimpin seorang pangeran Yogyakarta yang bernama Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Nusantara terhadap penjajahan Belanda yang melibatkan seluruh wilayah di Jawa. Berikutnya adalah penyebab perang Diponegoro. Penyebab umum. Pertama, kekuasaan Raja Mataram semakin lemah, wilayahnya pun dipecah-pecah. Yang kedua, Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan dan pengangkatan raja. Yang ketiga, adat istiadat keraton menjadi rusak dan kehidupan beragama menjadi merosot. Yang keempat, penderitaan rakyat yang berkepanjangan sebagai akibat dari berbagai macam pajak. Berbagai macam pajak yang dibebankan pada rakyat penyebab perang di Ponegoro antara lain yaitu ada pejongket, kering aji, pengawang-awang, pencumpling, pajikar, dan bekti. Sedangkan pada penyebab khusus di bulan Mei 1825, sebuah jalan dibangun di dekat Tegalrejo. Pihak Belanda yang membuat jalan dari Yogyakarta ke Magelang melalui Tegalrejo tanpa persetujuan dari Pangeran Diponegoro, dan masyarakat merasa tersinggung dan marah karena terdapat tempat makam dari leluhur Pangeran Diponegoro di sepanjang lintasan jalan tersebut. Residen Belanda, A.H. Simasert, mengundang Pangeran Diponegoro untuk menemuinya. Namun, undangan itu ditolak mentah-mentah olehnya. Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan pematokan di daerah yang dibuat jalan. Pematokan sepihak tersebut membuat Pangeran Diponegoro geram, lalu memerintahkan orang-orangnya untuk mencabuti patok-patok itu dan menggantinya dengan tombak. Belanda mengepung kediaman Pangeran Diponegoro, namun Pangeran Diponegoro berhasil lolos. Selanjutnya kita akan memasuki jalannya perang di Ponegoro. Bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan, mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Rupanya, tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro tersinggung dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk mencabut patok-patok yang melewati makam tersebut. Namun Belanda tetap memasang patok-patok tersebut, bahkan yang sudah jatuh sekalipun. Karena kesal, Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak. Kemudian setelah itu Belanda mengepung kediaman Diponegoro pada tanggal 20 Juli 1825.
Karena dinilai telah memberontak, terdesak pangeran beserta keluarganya dan pasukannya menyelamatkan diri menuju barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga tiba di Goa Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Sementara itu, Belanda yang tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro membakar habis kediaman pangeran. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong menjadi basisnya. Pangeran menempati Goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung yang menjadi tempat pertapaan beliau. Pada tahun 1829, Kiai Mutjo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Ali Basasentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Maka, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian, dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Selanjutnya, kita akan membahas taktik perang Diponegoro. Diponegoro beserta pengikutnya menggunakan strategi gerilya, yakni dengan cara berpencar, berpindah tempat lalu menyerang selagi musuh masih lengah. Strategi ini sangat merepotkan tentara Belanda. Serangan-serangan besar dari pendukung Diponegoro biasanya dilakukan pada bulan-bulan penghujan karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan Belanda terhambat. Selain itu, penyakit malaria dan disentri turut melemahkan moral dan fisik pasukan Belanda. Diponegoro sempat mengalami kekalahan besar pada bulan Oktober 1826 ketika dipukul mundur di Surakarta. Meskipun demikian, pada akhir tahun 1826, pasukan pemerintah Belanda nampak tidak dapat maju lagi dan Diponegoro masih menguasai berbagai wilayah pedalaman di Jawa Tengah. Berikutnya adalah taktik benteng Stelsel oleh Belanda. Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel atau sistem benteng atas perintah Jenderal de Kock. Dengan siasat ini, tentara Belanda mendirikan benteng di setiap daerah-daerah yang dikuasainya dan di antara benteng tersebut dibuat jalan raya. Akibatnya, pasukan Diponegoro mengalami kesulitan karena hubungan antara pasukan dan rakyat menjadi sulit. Rakyat dihasut dan diadu domba dengan politik divide et impera. Kekuatan pasukan Diponegoro pun semakin lemah karena banyak pemimpin yang gugur, tertangkap atau menyerah. Berakhirnya perang Diponegoro. Sementara itu, Pangeran Diponegoro dapat menembus kepungan Belanda di Pengasi dan melarikan diri ke Kedu. Daerah Kedu adalah daerah yang bergunung-gunung sehingga memudahkan Diponegoro melakukan gerilya dan menyusahkan Belanda dalam bergerak. Tetapi, de Kock segera membangun benteng-benteng untuk mengepung daerah Kedu sehingga gerakan Diponegoro dapat dibatasi. Pengepungan atas Kedu ini membuat Diponegoro dan pengikutnya hidup dalam keprihatinan yang luar biasa. Walaupun masih tetap melanjutkan perang gerilya, banyak pemimpin perang Diponegoro yang menyerahkan diri pada Belanda. Dampak dari perang Diponegoro. Berakhirnya perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Sehingga setelah perang ini jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Mengingat bagi sebagian orang keraton Yogyakarta, Diponegoro dianggap pemberontak, sehingga konon anak cucunya tidak diperbolehkan lagi masuk ke keraton. Sampai kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberi amnesti bagi keturunan Diponegoro dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dipunyai Diponegoro kala itu. Kini anak cucu Diponegoro dapat bebas masuk keraton, terutama untuk mengurus silsilah bagi mereka tanpa rasa takut akan diusir. Sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi, tekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibelah sampai mati. Nah, itu tadi teman-teman video saya tentang penjelasan perang Diponegoro. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.